Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Farida dari 11 MIPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan agama Islam, yaitu tentang ceramah. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita sehingga di hari ketiga puasa ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya nanti kita tunggu di hari kiamat. Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satu pun manusia yang lahir tanpa orang tua. Maka dari ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang bertemakan berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin wal muslimat, berbakti kepada orang tua termasuk ibadah dan sangat besar pahalanya. Karena orang tualah yang mengasuh, mendidik, menghidupi, kemudian membesarkan kita. Sehingga oleh sebab itu besarnya jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan segala bentuk balasan dari anaknya, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, kariman kaulan lahuma wa kul tanharhuma wala ufil lahuma takul fala. Artinya, janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu dan janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu dan jangan pula kamu membentak keduanya, tapi berkatalah kepada dengan kata yang sopan. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berbicara baik dengan kedua orang tua. Berkata aja tidak boleh, apalagi kita membentaknya. Seperti halnya saat kita berkata tuh tata keramanya kita lebih pelan daripada perkataan orang tua. Dan Rasulullah menjelaskan dalam sebuah al-hadis yang berbunyi, ridha Allah disebabkan keridhaan ibu bapak, begitu juga kebencian Allah disebabkan kebencian ibu bapak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alangkah lebih baik jika kita memahami arti penting dan kedudukan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan yang sholih, yang mulia, bahkan disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada orang tua ibu bapak. An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini
kita diperintahkan berbakti kepada orang tua disanding dengan amal yang paling utama, yaitu amalan tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amalan ini pun sangat penting untuk kita jalankan, karena amalan ini sangat utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fisabilillah. Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, aku pernah berkata kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, mendirikanlah sholat pada waktunya. Kemudian Mas'ud berkata lagi, apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, berbaktilah kepada orang tua. Kemudian Mas'ud berkata lagi, apalagi ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5970. Demikian agungnya kedudukan berbakti pada orang tua, bahkan di atas jihad fisabilillah. Padahal jihad itu merupakan keutamaan yang sangat besar pahalanya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kita perlu merenungkan sejenak. Kita membayangkan bagaimana lelahnya ibu kita saat mengandung, kemana-mana harus membawa beban yang begitu berat di perutnya. Kemudian saat melahirkan, kita pun ibu rela mempertaruhkan nyawanya. Saat bayi, kita sering mengganggu waktu tidurnya dengan menangis di tengah malam, kemudian karena mengompol, kehausan, dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah besar, kita bahkan membantah kata-kata orang tua kita. Kita melawan apapun orang tua katakan. Betapa sedihnya sih sakit hatinya kedua orang tua kita. Orang tua tidak menginginkan kita membayar apapun yang telah mereka berikan. Namun dengan kita taat pada perintah Allah, perintah orang tua, maka orang tua pun sudah merasa bahagia, tidak perlu membelikannya sebuah mobil, rumah mewah maupun barang-barang mewah, itu tidak perlu. Cukup kita berbakti kepada orang tua, itu sudah cukup. Kemudian meskipun orang tua kita belum iman, namun jika memerintahkan perintah baik, kita wajib menaatinya selama perintahnya itu tidak maksiat, tidak melanggar larangan Allah, larangan Rasul, tidak melanggar larangan Al-Quran maupun Al-Hadis. Sebagai kesimpulannya, malah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada kedua orang tua. Insya Allah, Allah akan meridhoi kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur yang masih mempunyai kedua orang tua. Banyaklah berbakti, banyaklah taat, tidak membantah kalau diperintah. Kemudian selalu mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkannya, membesarkan kita, mendidik, menyayangi kita, karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua kita. Maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Banyak kurangnya, banyak lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.